Sudah saatnya reshuffle kabinet. Menkominfo Johnny Plate jadi tersangka. PAN dorong Jokowi segera bersih-bersih istana. Hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Menkominfo Johnny Plate tersangka. PAN dorong Jokowi reshuffle kabinet. Dilansir dari detik.com. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS oleh Kejaksaan Agung Kejagung. Merespons itu, PAN menilai perlu adanya reshuffle kabinet. Presiden tidak punya pilihan lain kecuali reshuffle, ujar Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, PAN, Drajat Wibowo kepada wartawan. Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023. Drajat menilai Presiden Jokowi telah memberikan kesempatan kepada Johnny Plate dengan mempertahankannya sampai saat ini. Namun dia mengatakan, dengan ditetapkannya Johnny Plate sebagai tersangka, reshuffle seharusnya dilakukan. Saya rasa yang dilakukan Presiden Jokowi secara politis sudah arif. Presiden tetap mempertahankan Menkominfo Johnny Plate hingga saat ini. Artinya, Presiden memberi kesempatan yang luas kepada Menkominfo untuk melakukan klarifikasi, sekaligus membela diri secara hukum maupun politik, katanya. Namun, jika Menkominfo menjadi tersangka, saya rasa secara politis dan tata pemerintahan, Presiden tidak memiliki pilihan lain kecuali reshuffle Menkominfo, sambungnya. Menurutnya, tak mungkin Jokowi mempertahankan menteri yang berstatus tersangka. Meski begitu, Drajat mengatakan, meski telah ditetapkan tersangka, Johnny Plate berhak membela diri. Secara hukum, seorang tersangka belum tentu bersalah. Tersangka berhak membela diri membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun secara politis, tidak mungkin Presiden mempertahankan menteri yang berstatus tersangka. Akan banyak kegaduhan publik, dengan publikasi negatif. Tata pemerintahan terganggu karena para birokrat menjadi gamang menjalankan perintah menteri yang tersangka. Kinerja kementerian jadi terganggu, tuturnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan. Atas hasil pemeriksaan tersebut, tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, kata Direktur Penyidikan, Dirdik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung tadi dalam jumpa pers di kantor Kejagung, siang ini. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Kejagung memeriksa Plate hari ini. Kejagung menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Plate dalam proyek BTS. Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi,
Kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5, ujar Kuntadi. Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah.